Saya dengar-dengar ini Ibu Kanti ini ahli pengobatan ya. Ini apa benar? Mohon dijelaskan Bu, pengobatan macam apa atau bagaimana ya toh? Dan nanti kalau misalnya ada yang datang ke sini mau praktek ya bisa dipraktekkan juga Bu. Lakumu ora podo karo lakumu. Spiritual awakening. Awakening sudah mencapai pencerahan. Bagaimana kita menjalani berspiritual itu tidak hanya ego. Selamat siang Bu Kanti. Mengenai spiritual, menurut pandangan Bu Kanti itu bagaimana ya spiritual itu? Spiritual itu adalah orang yang gini ya. Bukan tujuan spiritual itu bukan untuk kesaktian ya, tapi untuk ketenangan batinnya, untuk ketenangan jiwanya. Dan kebangkitan spiritual itu juga tidak mudah. Orang mengaku spiritual itu tidak instan golek apa depokan atau apa, bukan perjalanan awak kita sendiri loh. Itu dikatakan spiritual. Kita tahu lakumu ora podo karo lakumu. Jadi nih kita tidak boleh menyalahkan karena kita diperbukan atau kita melewati jalan-jalan itu sudah ditentukan. Narasi kehidupan kita sudah ditentukan sama Gusti, kan gitu. Jadi orang spiritual itu, kebangkitan spiritual itu bagaimana kita tahu diri kita kalau kita hanya seorang hamba, kan gitu Pak ya. Sebetulnya. Nah itu menurut pendapat saya. Jadi banyaklah lelaku-lelaku spiritual itu tidak harus ke gunung-gunung, tapi perjalanan kita mengakui bahwa kita itu hanyalah hamba. Dan mengakui diri kita lah, dan bagaimana kita solusinya untuk melangkah. Ya. Jadi kadang-kadang ada juga untuk yang saya ikuti itu kan sudah spiritual awakening. Awakening sudah mencapai pencerahan. Bagaimana kita menjalani berspiritual itu tidak hanya ego. Menurut saya spiritual itu tidak ego untuk memiliki sesuatu atau keinginan, tapi mengikuti jalan ya, untuk ketenangan batin kita dan mengakui bahwa kita hanya seorang hamba. Sudah seperti itu, mudah kok spiritual. Jadi tanpa syariat atau tanpa doktrin orang-orang, kita berjalan untuk diri kita sendiri dan mengakui diri kita adalah seorang hamba, itu sudah berspiritual. Saya dengar-dengar ini Ibu Kanti ini ahli pengobatan ya. Ini apa benar? Mohon dijelaskan Bu, pengobatan macam apa atau bagaimana ya toh? Dan nanti kalau misalnya ada yang datang ke sini mau praktek ya bisa dipraktekkan juga Bu. Sebetulnya bukan pengobatan ya, saya pengobatan itu kan banyak istilah ya. Pengobatan itu ada dari berbagai macam pengobatan ya, mulai dari totok saraf atau pijet urat atau obat-obat itu sendiri, bekam. Nah itu untuk saya pribadi itu hanya pakai totok saraf. Kita mendeteksi ya, dengan olah rasa, tanpa kita merasakan orang di dalamnya juga kita tidak tahu mana yang sakit. Jadi kita dengan cara pegangan kadang-kadang juga biar memberikan energi positif kepada orang. Kadang-kadang orang sakit itu juga dari pikiran, bukan hanya fisiknya, tapi dari batinnya juga kita perlu mendengarkan hatinya. Jadi kita memberi solusi itu bisa untuk pengobatan juga banyak ya, seperti itu. Jadi orang sakit tidak harus obat. Menurut saya seperti itu. Jadi kita lihat dari mana, dari kita totok saraf atau nanti kalau ada racun kita suruh beli obat, gitu aja. Untuk menghadap Tuhan itu yang paling enak itu gimana Bu? Menurut jenengan, pandangan jenengan. Nah, karena menurut saya pribadi itu tentang bagaimana rasa kita dengan yang kuasanya itu. Jadi manunggalnya rasa itu untuk saya pribadi. Jadi terkadang juga kadang kita sebagai orang beragama tetap bersyariat. Nanti kalau buka wirid, nah itu kita mendekatkan dengan cara berspiritualnya itu dengan perjalanan kita menerima.
karena takdir sudah ditentukan, narasi kita hidup sudah ditentukan. Bagaimana kita mengerti antara aku dan Gusti Sang Kuasa untuk mengenal Tuhan dong. Iya. Jadi itu terserah, semuanya punya jalan spiritual sendiri-sendiri. Nah, menurut saya begitu, tidak hanya tergantung syariat, tapi kita sebagai punya mengaku beragama tentu bersyariat, kan gitu Pak? Iya, iya. Jadi tergantung syariat agamanya. Kita belajar apapun ya toh yang bersifat ketuhanan. Syariatnya dipakai gitulah. Intinya gitu ya Bu ya. Iya, tetap syariat dipakai. Bagaimana nanti kita waktunya untuk memahami itu dari perjalanan kita, hati rasa kita yang menjalankan. Kalau syariat kita sudah jalankan baru merasakan bahwa hadirnya Sang Kuasa itu. Iya. Jadi menjalankan syariat itu tidak sembarang syariat ya, harus kita resapi ya toh. Iya. Di dalam diri kita kan seperti itu toh. Bahkan kata-katanya itu harus tahu, bukan harus hanya sebatas bacaan kan ya, gitu. Harus diresapi. Harus tahu. Jadi kita manunggali rasa. Jadi katanya ada manunggali rasa. Jadi, itu seperti itu. Ya, misalnya kan kita ini sholat, kalau kita orang Islam ya toh. Iya. Allahu Akbar. Nah, kita harus tahu maknanya Allahu Akbar. Betul, ya toh. Sama merasakan. Sama merasakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus tahu, merasakan. Ya toh. Apa sih maksud dari Bismillahirrahmanirrahim itu tadi ya toh. Betul. Sebab kalau bisa manunggali rasa itu tadi kan dengan perasaan ya toh, dengan perasaan yang terdalam seperti itu Bu ya. Iya. Dan hasilnya kita berserah, bukan pasrah loh ya. Kalau pasrah itu tidak ada usaha, tapi kalau kita berserah, kita sudah berusaha tapi terserah Gusti. Hasilnya itu berserah, bukan karena ego kita, saya harus gini, saya dan menyiksa diri. Padahal kita tanpa menyiksa diri dengan mengikuti lelaku. Nah, mengikuti lelaku itu menerima, nerimo. Oh, celuanku Gus. Nerimo. Oh, karena kadang-kadang kalau di spiritual Jawa kalau nerimo pantum atau mung sak dermo. Nah, itulah kita menjalani kan gitu loh. Tapi kita tetap usaha, hasilnya berserah. Karena kalau yakin bahwa Allah tidak akan mendolimi hambanya, hanya kita egonya itu yang sulit, nafsu. Kalau saya punya ego berspiritual saja juga banyak egonya. Aku kudungan itu tidak seperti itu. Mau kadang gak minta, gak berguru ditoi Gusti Allah iki lho kudu mlakukan. Padahal kita selewat gak mau. Aku pengen jadi yang biasa-biasa wae. Tapi kita tetap dan itu pengalaman saya. Bahkan saya pernah sakit. Gak mau, aku mau jadi yang biasa-biasa aja. Karena perjalanan, aku yakin perjalanan spiritual itu tidak mudah. Orang-orang yang berspiritual itu juga tidak mudah jalannya itu tidak mudah. Bahkan di titik nol paling rendah baru nanti terangkat kalau belum pernah berspiritual. Nah, orang-orang berspiritual enaknya itu kan ketenangan batinnya. Tujuannya yang dituju itu bukan sekti, tapi tenangnya hati. Nah, mumpung apa tadi kan apa sakti. Saya mau tanya Bu, kenapa kalau apa namanya ada, kalau kata Jawanya dikir suwung itu apa? Nyuwung rasa, nyaleh naraga nyuwung rasa. Itu berarti kan awake dhewe bukannya itu diam loh ya. Nyaleh naraga, kita dalam titik terendah kita makanya kita menahan nafas tadi lepas itu merilekskan diri. Terus tadi nyuwung rasa nyuwung rasa itu bukannya kau nanti diisi, karena dengan tenangnya pikiran rasa kita tenang, nah nanti pancaran energi ilahi itu masuk. Jadi kita tahu insya Allah energi positif bisa keluar. Ya, bagaimana caranya kita memahami?
intinya kan untuk bukannya untuk mengetahui hal-hal yang lain ya, termasuk sakti tadi kesaktian itu energi lebih dari Nyuwun Rasa tadi, dari dibalik ketenangan yang dalam titik itu nanti bisa mendeteksi itu karena apa terkoneksi dengan alam sekitar. Nah seperti itu kan nilai lebih loh ya. Tapi kalau kita berspiritual dengan tujuan kan supranatural gitu. Inginnya bersupranatural bukan berspiritual. Kalau punya keinginan kesaktian itu